Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas iblis, makhluk pembangkang. Apakah ia dari bangsa jin atau malaikat? Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Iblis, nama ini sudah tidak asing kita dengar. Sejak kecil guru ngaji kita telah mengenalkan nama ini sebagai musuh manusia. Siapa dan seperti apakah iblis yang juga sering disebut dalam Al-Quran ini? Pembahasan lengkap mengenai sosok yang konon tidak mau hormat kepada Nabi Adam dan merupakan makhluk pertama yang diusir dari surga ini dapat Anda dengar dalam video ini, termasuk tentang apakah iblis merupakan golongan bangsa jin atau bahkan dari jajaran malaikat yang mulia. Sahabat Pena Pencari Hikmah, iblis adalah nama yang dinisbatkan kepada makhluk halus jenis setan. Menurut sebagian ulama, kata iblis berasal dari bahasa Arab ablasa yang artinya jahat. Dari nama ini dapat diduga bahwa pemiliknya adalah sosok makhluk jahat yang memusuhi dan menjadi musuh siapa saja, bahkan termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta, Tuhan semesta alam. Karenanya ia lalu dijuluki sebagai sang musuh dan juga musuh Allah. Dengan status itu, ia selamanya tidak akan bisa berharap untuk mendapatkan kasih Allah. Di antara para ulama terdapat perdebatan tentang hakikat dan substansi kebendaan dari iblis. Apakah ia tergolong dari jenis malaikat ataukah jin? Posisi masing-masing pihak ternyata sangat tergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan istilah malaikat dan jin itu sendiri. Bagi yang membedakan antara substansi malaikat dengan jin secara tegas menyatakan bahwa iblis adalah makhluk dari golongan jin, bukan malaikat. Sebaliknya, bagi sebagian lain yang tidak menarik garis tegas seperti ini, mereka beranggapan bahwa pada hakikatnya iblis itu adalah makhluk dari golongan malaikat atau jenis malaikat. Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi, kemudian Tuhan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis. Terlepas dari itu, Al-Jilli lebih senang untuk menyatakan bahwa iblis adalah makhluk yang terbuat dari nafsu atau amarah. Dulu, kata Al-Jilli, sebelum alam dunia ini tercipta, iblis itu bernama Azazil. Ia diperintahkan oleh Allah agar selalu tunduk dan patuh serta melarangnya untuk menyembah selain ia. Terhadap perintah dan larangan ini, Azazil memang selalu tunduk dan selalu patuh, bahkan sudah mengabdi kepadanya ribuan tahun lamanya. Karena itu pula, kata Al-Jilli, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, Azazil menolak perintah Allah tersebut karena dalam anggapannya Adam itu bukan Allah. Ia memang benar, Adam itu bukan Allah. Namun dengan itu tampak kenaifannya sendiri, yaitu kata Al-Jilli bahwa nalar Azazil tidak sampai untuk memahami dan menangkap esensi sesungguhnya dari perintah Allah yang baru, yaitu bahwa bersujud kepada Adam atas perintahnya berarti juga bersujud kepadanya. Alih-alih mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya karena ketidakfahamannya itu, sehingga dengan sengaja Azazil membangkang terhadap perintahnya, ia bukannya bertobat mengakui kenaifan dirinya serta memohon ampun kepadanya, melainkan justru menunjukkan keangkuhan dirinya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, tentang awal penciptaan manusia, sosok iblis muncul setidaknya dalam 2 episode. Pertama, seperti yang telah kami singgung, yaitu saat ia berani membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yakni manusia pertama yang baru saja selesai diciptakan oleh Allah dengan segala kesanggupan dan kelebihan yang super dibandingkan dengan makhluk lain. Karena pembangkangan dan kesombongannya itu, Allah mengutuk iblis sebagaimana disebut banyak surah di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 11 berikut. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Kemudian dalam episode kedua, iblis muncul saat menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar keduanya melanggar ketetapan Allah dengan mendekati dan memakan buah larangan. Nabi Adam dan Siti Hawa khilaf akan ketetapan Allah tersebut, lalu terjerat begitu saja oleh godaan iblis dengan memakan buah larangan yang dimaksud. Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa terlempar dari surga dan harus menjalani kehidupan di dunia.
sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 36 berikut. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sahabat pena pencari hikmah, para ulama menjelaskan ada dua alasan kenapa Azazil menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Pertama, karena Azazil merasa dirinya diciptakan lebih awal daripada Nabi Adam, sehingga statusnya sebagai makhluk surgawi yang tergolong lebih tua. Alasan kedua adalah karena Adam hanya terbuat dari tanah liat, sehingga secara material lemah atau hina. Adapun bahan penciptaan iblis adalah dari api yang perkasa, sehingga dari sisi ini ia merasa secara substansial kualitasnya lebih baik daripada Nabi Adam. Karena itu dalam logika iblis, mengapa harus bersujud kepada Adam yang lebih buruk daripada dirinya? Dilihat dari segi apapun, perintah bersujud semacam itu sangat tidak fair, tidak adil, merendahkan martabat, melecehkan, dan karena itu sangat tidak masuk akal. Itulah sebabnya, dalam pikiran iblis, perintah demikian sangat tidak layak untuk dipatuhi. Sebaliknya, dari sisi Tuhan, justru karena dua kesalahan itu, kualitas kepatuhan iblis tampak jelas tak tahan uji. Oleh karena itu, iblis pantas dikeluarkan dari surga, dikutuk dan dihukum. Iblis melihat Adam sepenuhnya dengan mata akal, bukan dengan mata cinta kepada ilahi. Mata akal memang tidak dapat menangkap keindahan ilahi melalui ciptaan-ciptaannya. Berbeda dengan mata cinta yang mampu menangkap setiap keindahan Tuhan pada segala ciptaannya. Karena itu, bisa dipahami kalau iblis yang tidak bisa menangkap percikan keindahan ilahi pada diri ciptaan Tuhan yang bernama Adam. Sahabat pena pencari hikmah, dikisahkan di hadapan Tuhan dengan congkak iblis berkata, aku lebih baik daripada ia, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Menurut para ahli sufi periode akhir, ungkapan aku yang diucapkan iblis tersebut sama artinya dengan ungkapan aku yang diucapkan Fir'aun, yaitu ungkapan kekafiran dan ungkapan untuk menunjukkan kesombongan dirinya yang mensejajarkan dirinya dengan aku yang diucapkan. Seperti disebutkan dalam surat ini, ayat 24 berikut. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.